Selamat datang di channel Kampung Wibu. Masih bersama saya, Cek Min. Kali ini kita akan membahas solo leveling chapter 163 sampai 164. Dimana di chapter sebelumnya Hunter Xun bertemu dengan Shadow Monarch dan menceritakan awal mula mereka semua. Shadow Monarch juga menceritakan kematian absolut akibat pemberontakan para ruler. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai. Setelah berhasil membunuh Absolute, Fragments of Brilliant Light mengaku sebagai dewa dan menggunakan alat yang menyimpan kekuatan ruler untuk mengalahkan para monark. Akibatnya, Legia sang raja raksasa tertangkap oleh para ruler. Kemudian Asbon mengajukan diri untuk bergabung dengan para monark. Para monark yang menyadari situasi serius ini, tanpa basa-basi dan tidak punya pilihan lain, mereka menerima Asbon sebagai tambahan kekuatan bagi mereka. Dan saat itulah Asbon menjadi salah satu dari 9 monark, yaitu Shadow Monarch. Shadow Monarch menghidupkan kembali pasukan-pasukan yang terbunuh dan menjadikan mereka sebagai pasukan barunya. Karena kekuatan Shadow Monarch yang sangat dahsyat, para ruler dan para monark mulai waspada kepadanya. Dua monark yang takut pada Shadow Monarch mulai bekerja sama untuk membunuhnya. Pasukan Shadow Monarch hampir musnah dihancurkan oleh mereka. Kekuatan yang terlalu besar membawa kepada pengkhianatan. Saat pertempuran terjadi, kemenangan diraih oleh Shadow Monarch. Raja Iblis Baran ataupun White Flames Monarch membayar harga atas tindakannya. Sedangkan Beast Monarch, karena ketakutan ia pun meninggalkan semua pasukan yang tersisa. Setelah pertempuran berakhir, datanglah para ruler ke hadapan Shadow Monarch. Mereka semua memberikan penghormatan dan menundukkan kepalanya di hadapan Shadow Monarch. Mereka juga meminta maaf atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan. Tidak ada alasan untuk kita melanjutkan pertempuran ini. Namun Shadow Monarch menjawab, "Tidak ada alasan katamu, bukankah tuanku sudah kalian bunuh?" Mereka menjawab, "Dirinya jugalah tuan kami. Di saat kami memberontak, bukankah kau yang lebih memahami bagaimana perasaan kami? Tujuan kami hanya ingin mengakhiri peperangan. Aku mohon, bunuh sajalah aku, agar amarahmu bisa mereda." Setelah menceritakan pembicaraan Shadow Monarch dan para ruler, Shadow Monarch kembali berbicara dengan Sung Jinwo dengan mengubah penampilannya menjadi orang-orang yang dikenal oleh Sung Jinwo. Ia pun berkata, "Aku pun merasa bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Kuputuskan untuk sementara bersembunyi demi membalas dendam. Aku sudah membuat White Flames Monarchs memasuki tidur abadi. Setelah memulihkan diri, aku berniat menangani Beast Monarch. Namun, monark yang kehilangan kekuatannya selagi tidak adanya aku di sana, mereka kalah dalam melawan ruler. Ketika aku muncul kembali di hadapan monark yang melarikan diri melalui celah dimensi, King of Dragons yang mengerti harus memulihkan kekuatannya tidak memutuskan untuk bertarung. Dia menerima kedatanganku. Kami memutuskan mencari dunia baru untuk memperkuat pasukan dan menghindari pengawasan dari ruler." Kemudian Shadow Monarch menunjukkan kepada Sung Jinwo tentang keadaan kota yang telah menjadi lautan api. Melihat keadaan kota tersebut, Sung Jinwo teringat saat ia sedang berada di dalam kastil iblis. Ia pun bertanya, "Apa ini pemandangan dari masa depan?" Shadow Monarch menjawab, "Tidak, ini adalah masa lalu. Kalau tujuan monark itu penghancuran, maka tujuan ruler itu mengatasi retakan pada dunia ini karena hilangnya absolut. Ruler yang menyadari pergerakan monark mengirimkan pasukannya. Tapi semuanya sudah terlanjur terjadi. Ruler dipenuhi amarah ketika melihat musuh yang dibiarkannya lolos menghancurkan dunia lain. Demi memperbaiki kesalahannya, mereka menggunakan alat terlarang yang menyimpan kekuatan absolut. Alat itu adalah artefak yang dapat mengembalikan waktu ke 10 tahun masa lalu.
Ruler berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan dunia ini, tapi bumi tidak cukup kuat untuk menghadapi monark. Bumi yang tidak memiliki kekuatan takkan sanggup menghadapi perang besar. Mau itu monark atau ruler yang menang, akibat dari perang mereka akan memberikan dampak besar pada dunia ini. Dan pada akhirnya, ruler memberikan keputusan terakhir. Kalau tidak bisa menyelamatkannya, berikan saja cara supaya manusia bisa bertahan hidup di dunia ini. Dan lahirlah yang namanya Hunter. Tindakan ini proses untuk membuat orang-orang yang bisa bertahan hidup dari peperangan kedua pihak. Meski begitu, para ruler masih berusaha melindungi kalian. Mendengar hal itu, Sung Jinwoo terdiam dan ia pun bertanya, "Jadi apakah dunia ini telah mengalami penghancuran yang tak terhitung jumlahnya?" Ya, meski makhluk atas tidak bisa melawan aliran waktu, mereka bisa mengetahui perubahan dalam aliran waktu yang tercipta dari reincarnation grail. Selagi para ruler berusaha menyelesaikan kesalahan mereka berkali-kali, para monarch juga mulai mengubah rencana mereka, sampai God's Artifact tidak bisa digunakan lagi. Sung Jinwoo bertanya, apakah God Artifacts memiliki batas? Tidak ada yang tidak memiliki batasnya. Sama halnya dengan Absolute, yang dapat melakukan penciptaan tapi berakhir di tangan ciptaannya sendiri. Semua kekuatan pasti memiliki batasnya. Sung Jinwoo bertanya lagi, bagaimana mungkin makhluk ciptaan bisa membunuh penciptanya? Shadow Monarch menjelaskan lagi, tidak ada bedanya dari manusia yang mati karena senjata buatannya sendiri. Kami diciptakan untuk bertarung dan diberikan kekuatan yang bahkan bisa membunuh pencipta kami sendiri. Para monarch memanfaatkan cara ruler untuk menyusun rencananya sendiri. Sama seperti ruler yang meminjamkan kekuatan mereka pada manusia untuk menghadapi monster dan memperkuat dunia ini, monarch juga meminjam tubuh manusia untuk turun ke dunia dan membawa pasukan mereka lebih awal dari perkiraan ruler. Mereka berusaha memanfaatkan kekuatan sihir yang disebarkan ruler di dunia ini untuk mengubah bumi menjadi jebakan yang besar. Bagi monarch yang memiliki kekuatan luar biasa besar, mereka butuh inang yang mampu menahan kekuatan itu untuk turun ke dunia. Akan tetapi, karena kekuatanku dan Destruction Monarch terlalu besar, kami tidak bisa menemukan inang yang cocok. Pada saat itu, penyihir hebat yang melayani raja datang memberiku tawaran. Dia bersedia untuk membantuku dan menemukan manusia yang cocok. Penyihir itu bernama Arsitek. Dia bersedia membantuku asalkan mendapatkan tubuh abadi. Tapi sayangnya, tidak ada tubuh makhluk hidup yang bisa menampung kekuatanku. Arsitek dengan sistem yang dibuat olehnya mencari orang-orang yang berbakat dalam merasakan kekuatan sihir. Orang dengan kekuatan fisik dan mental yang kuat. Arsitek mencari manusia yang berkemampuan untuk menampung kekuatanku. Pencarian ini tidaklah mudah. Tiba-tiba, ia menemukan seseorang yang sangat cocok dengan sistemnya. Seseorang yang menulis ulang permainan dan melampaui ekspektasinya. Kamulah orang yang lemah dan selalu dekat dengan kematian, tapi selalu lolos dari kematian itu. Aku memperhatikanmu. Meski keputusanku ditentang oleh Arsitek, namun aku tetap memilihmu. Akan kukatakan sekali lagi, aku adalah catatan dari usahamu, saksi dari perlawananmu, dan hadiah dari penderitaanmu. Lalu Jinwoo bertanya, kenapa engkau mengkhianati Arsitek? Dan Shadow Monarch menjawab, permintaan maaf ruler, pengkhianatan Monarch membuatku berpikir harus berada di pihak siapa. Dan oleh karena itu, aku sudah membuat keputusan dan ingin mengikuti cara itu. Waktu yang kuhabiskan bersamamu sungguh hebat. Mungkin aku tidak mau kehilangan dirimu. Aku menjadi dirimu, kau menjadi diriku. Tidak peduli siapa pemilik tubuh ini, untuk kita yang sudah menjadi satu. Oleh karena itu, akan kuberi kau pilihan. Kau bisa memilih untuk istirahat, menetap di domain ini dan menikmati mimpi abadi yang diciptakan olehmu. Atau
kau akan kembali ke dunia nyata dan harus menghadapi musuh-musuhmu. Sung Jinwoo menjawab, jawabanku tetap sama. Tidak seharusnya aku berada di sini. Dan apakah ini terakhir kalinya aku melihat dirimu? Mendengar itu, Shadow Monarch tersenyum. Ia berkata, kalau begitu aku akan kembali ke tempat peristirahatan. Namun dirimu akan menjadi Shadow Monarch yang kedua dan menjalani kehidupan yang abadi. Karena itu, jalan untuk kita bertemu akan jarang terjadi. Dengan mendapatkan kematian, kekuatanku sudah menjadi milikmu. Karena aku adalah dirimu. Arise. Notifikasi sistem muncul. Player mengaktifkan kode penghapusan sistem. Sistem akan dihapus. Semua batasan kekuatan pada player dihapus. Dikarenakan batasan kekuatan dihapus, semua prajurit bayangan Martial Grade yang diperkuat oleh Monarch mendapatkan kekuatan asli mereka. Kekuatan prajurit bayangan Martial Grade Igris dipulihkan. Semua stat prajurit bayangan Martial Grade baru meningkat drastis. Shadow Monarch Iceborne kembali ke dalam dunia kehampaan. Anda yakin ingin menghapus sistem? Yes or no? Yes. Kemudian cahaya putih meliputi Hunter Sung Jinwoo. Di tempat pertarungan, ayah Sung Jinwoo masih berhadapan dengan First Monarch dan juga Beast Monarch. First Monarch berkata, "Hai ruler sialan, apa yang sedang kau lakukan? Malapetaka paling mengerikan berusaha bangkit dari tubuh yang sedang kau lindungi. Apa kau berniat menjatuhkan tempat ini ke dalam kehancuran? Kau bersedia mengorbankan nyawamu demi membantu kebangkitan Shadow Monarch. Sebenarnya, apa yang kalian pikirkan para ruler sialan?" Ayah Sung Jinwoo hanya terdiam. Beast Monarch berkata, "Sudah tidak ada waktu lagi." Mereka berdua pun kembali menyerang ayah Sung Jinwoo. Namun dengan lincahnya, ayah Sung Jinwoo menghindari semua serangan dari Frost Monarch dan Beast Monarch. Bahkan ia memanfaatkan tombak Frost Monarch untuk menghalangi serangan Beast Monarch. Frost Monarch tidak menyangka ayah Sung Jinwoo bisa menghindari semua serangannya. Gerakannya seperti petarung yang sudah melewati banyak pertempuran. Di saat Frost Monarch ingin menyemburkan esnya, ayah Sung Jinwoo menggunakan kakinya untuk menghantam mulut Frost Monarch. Ia juga menancapkan dagger ke arah mulut Beast Monarch yang berencana ingin memakannya. Ia juga menggunakan tinjunya untuk memukul mundur Beast Monarch. Menanggapi hal itu, Beast Monarch sangat marah dan ia berkata, "Dasar bajingan, akan kubunuh kau." Namun tiba-tiba, Beast Monarch merasakan sensasi yang sangat luar biasa yang membuatnya merinding ketakutan. Frost Monarch yang telah bangkit dari reruntuhan ingin melanjutkan pertarungan. Namun Beast Monarch berkata kalau ia tidak mau melanjutkannya lagi. Mendengar itu, Frost Monarch sangat marah. Ia berkata dengan sangat marah, "Apakah kau tidak waras? Kita sudah jauh-jauh datang ke sini apa hanya untuk kabur?" Beast Monarch berkata, "Aku berjanji menghadapinya kalau dia masih manusia. Akan tetapi sebentar lagi, yang bangkit itu adalah Shadow Monarch. Lebih baik aku pergi. Kau tidak akan memahami karena belum bertarung langsung dengan Shadow Monarch." Lalu Beast Monarch membuka portal dan meninggalkan Frost Monarch sendirian di sana. Kemudian Frost Monarch menggunakan semua kekuatannya untuk melawan ayah Sung Jinwoo. Ia menciptakan sebuah badai besar yang mengandung tombak-tombak yang sangat banyak yang ditujukan ke arah ayah Sung Jinwoo. Sambil melindungi Sung Jinwoo, ayah Sung Jinwoo pun menangkis semua tombak-tombak yang menuju ke arahnya. Frost Monarch berkata, "Beraninya manusia rendahan menyerang tanpa melihat situasi." Frost Monarch menciptakan bongkahan es yang sangat besar, membuat ayah Sung Jinwoo sedikit panik. Karena lengah, ayah Sung Jinwoo pun terkena tombak tepat mengenai lengannya. Frost Monarch berkata lagi, "Membekulah di dalam penjara es yang abadi bersama Shadow Monarch, dasar manusia." Namun tiba-tiba, bongkahan es tersebut dihancurkan oleh Beru yang sudah terlepas dari penjara esnya. Dan Igris pun sudah melindungi ayah Sung Jinwoo untuk menangkis semua tombak-tombak yang mengarah ke arahnya. Igris berkata, "Frost Monarch, jangan sebut dirimu seorang monarch dengan hanya kekuatan yang segini.
Melihat semua serangan yang ditangkis, Frostmonac pun sangat heran. Ia berkata, "Tidak mungkin dia mematahkan semua seranganku. Apakah prajurit Marshal Grade-nya sudah mendapatkan kekuatan asli mereka semua?" Tiba-tiba ia merasakan sensasi yang sangat luar biasa, membuatnya merinding ketakutan. Ya, benar saja. Sung Jinwoo sudah berhasil keluar dari penjara esnya dan mengeluarkan aura yang mengintimidasi. Ia berkata, "Memang benar, ramalan itu tidak bisa dipercaya. Kemana si Bismonak? Apakah dia kabur?" Kata siapa? Kalian boleh pergi begitu saja. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di video berikutnya.